Sahabat Gesta, selamat datang di podcast Gesta Generasi Z Bercerita. Dengan saya, perkenalkan nama saya Sade Putri Hartono, saya sebagai host di podcast ini. Dan kita saat ini sudah bersama dengan bintang tamu kita, yaitu salah satu guru di SMK Negeri 45 Jakarta. Silakan diperkenalkan nama Bapak. Oke, nama saya Acep Amirta. Kebetulan saya di SMK 45 Jakarta ini ngajar IPAS dan matematika. Baik. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang pengalaman Pak Acep Amirta selama mengajar generasi Z. Baik, langsung kita ke pertanyaannya ya Bapak. Yang pertama, bisa nggak sih Bapak ngebagiin latar belakang Bapak dan apa yang mendorong Bapak untuk memilih berkarir di dunia pendidikan? Oke, latar belakang saya itu sebenarnya sama. Awal-awal itu saya waktu sekolah itu nggak pengen jadi terjun ke dunia pendidikan. Jadi yang namanya cita-cita kan pasti selalu beda-beda kan ya. Misalkan SD kita ngelihat pilot, pengen jadi pilot. Tiba-tiba pas kita lihat ketemu dokter, pengen jadi dokter. Jadi setiap itu beda-beda. Jadi kebetulan waktu pas SMA itu pas lagi pemilihan jurusan ya, waktu pas mau daftar PTN itu saya punya satu geng. Jadi gengnya itu mereka rata-rata pengen jadi guru semua gitu kan. Jadi mau nggak mau saya ikutlah sama mereka terjun ke dunia pendidikan. Jadi pas akhirnya saya ngambil jurusan pendidikan kimia di salah satu PTN. Nah entah di apa, kebetulan pas di SMK 45 saya ngajar bukan jurusan saya kimia, tapi lintas jurusan. Saya belajar ke IPAS sama ke matematika. Begitu. Terus kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Setelah bertahun-tahun berpengalaman di dunia pendidikan, gimana sih pandangan Bapak ke anak-anak yang Bapak ajar? Kan rata-rata tuh Gen Z ya. Gimana tuh Pak? Kalau yang Gen Z sekarang itu kebetulan itu sangat positif sebenarnya ya. Jadi mereka tuh cara belajarnya mereka tuh cenderung mereka aktif ya. Misalkan kayak mereka belajar mandiri. Jadi mereka tuh secara nggak langsung mereka bisa mencari berbagai informasi sendiri cara belajar mereka. Jadi lumayan aktif kalau kata saya bilang. Terus mereka itu misalkan kalau ngerjain sesuatu pasti mereka dari sumber-sumber lain gitu. Jadi nggak hanya satu sumber, tapi bisa dari gadget, bisa dari sumber-sumber kayak referensi buku perpustakaan, mereka bisa cari sendiri. Mungkin bisa nyari dari Instagram mungkin ya, Bapak, atau dari TikTok, Instagram, sosial TikTok. media gitu. Kemudian gimana sih cara Bapak ini buat ngenanggepin perbedaan cara belajar dari siswa-siswi ini? Kan pasti ada yang belajarnya tuh harus harus praktek dulu kah, atau ada yang harus dia mungkin dijelasin dulu ya biar paham. Itu gimana tuh Pak cara biasanya kalau misalnya siswa-siswa Gen Z itu kan karena dia kan sering menggunakan gadget ya. Jadi biasanya mereka itu belajarnya dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi bisa diskusi kelompok, terus bisa juga kayak presentasi multimedia. Misalkan kalau presentasi multimedia kan ada 3 kan, misalkan ada dia melalui visual ya kan, bisa melalui auditori dan juga bisa melalui kinestetik. Maksudnya gini, kalau visual biasa kan anak tuh lebih cenderung ngelihat gambarnya ya, penglihatan. Jadi mereka dengan cara ada misalkan di tentang materi IPAS misalkan tentang gempa bumi, berarti ada gerakan gempa buminya itu. Jadi kan secara visual kan. Jadi mereka lebih paham. Terus kalau auditori itu misalnya mereka kayak pendengaran ya, misalkan kayak kita tes TOEFL aja gitu kan, pakai suara orang Inggris gitu kan, kita dengerin listening gitu. Jadi itu pakai auditori. Terus ada kinestetik itu berupa kayak mereka langsung praktek. Jadi mereka bukan hanya dari penglihatan aja tapi langsung dipraktekin langsung. Ya mungkin itu kali. Terus kira-kira yang paling banyak digunakan sama siswa-siswi itu apa sih Pak? Yang biasanya Bapak ajar tuh rata-rata yang paling banyak mereka terapin rata-rata anak-anaknya. Biasanya mereka itu lebih cenderung ke diskusi kelompok mungkin ya. Iya, jadi mereka kan kalau diskusi kelompok kan wawasannya bukan hanya satu orang, tapi mereka karena sama-sama tuh saling memberi wawasan, saling memberi pengetahuan. Jadi mereka diperkaya dengan wawasan dari teman-teman yang lain gitu. Jadi diskusi lah gitu ya. Kemudian
dari metode pembelajaran tadi nih, apa sih yang paling sering Bapak terapin dalam ngajar siswa-siswi Bapak itu? Kalau diterapin mungkin ya itu tadi yang berbasis proyek itu. Jadi kayak misalkan kayak pelajaran IPAS ya, itu kan ada tentang perubahan energi ya. Terus jadi perubahan zat materi maksudnya. Itu kan mereka kayak misalnya mereka disuruh bikin produk, misalkan kayak pembuatan tempe gitu kan. Jadi mereka kan itu masuk berbasis proyek kan. Jadi selain mereka cara membuat tempenya itu, mereka juga harus ada videonya juga, ya kan. Jadi ada kayak semacam mereka presentasiin bagaimana cara pembuatan tempe tersebut. Terus mereka juga harus ada membuat makalahnya juga gitu. Membuat makalah. Jadi mereka belajar banyak Belajar ya, Pak? banyak, jadi mereka tadi makalah kita bisa belajar cara membuat tulisan yang benar gitu kan. Terus dari PowerPoint tadi itu bagaimana cara membuat supaya media yang menarik gitu kan. Terus sama yang tadi itu yang pembuatan tempe itu mereka bisa tahu bagaimana cara industri membuat tempenya tersebut. Iya. By the way, tadi kita belum nanya, Bapak sebelumnya kuliah di mana sih, Pak? Aduh. Saya dulu awalnya itu saya pas lulus sekolah itu saya kuliah di Universitas Negeri Lampung, di Unila. Nah, kemudian di sana saya karena merasa jauh dari orang tua ya, jadi untuk tahun berikutnya pas lagi libur semester saya ikut tes lagi kuliah di Jakarta. Jadi saya pindah ke Jakarta ke Universitas UIN Sarjito Jakarta. Susah nggak sih Bapak buat ngedapetin gelar yang Bapak punya saat ini? Dibilang susah sih gimana ya? Yang namanya hidup kan pasti ada tantangan sendiri, ya kan? Jadi mau nggak mau kita harus coba gitu. Gitu. Kemudian menurut Bapak selama waktu ngajar di sini tuh gimana Pak? Waktu awal-awal masuk kan Bapak belum terlalu lama banget kan di sini? Kalau awal-awal masuk kita kan harus adaptasi dulu sama guru-gurunya, sama siswa-siswanya. Jadi kita harus mengenali diri sendiri. Oh, ternyata siswanya karakter seperti ini. Jadi kita harus paham dulu akan karakter anaknya seperti mana gitu kan. Terus jadi mereka itu pengennya belajar seperti apa gitu. Jadi kita harus kenali siswanya dulu, bagaimana cara belajar mereka. Nanti setelah lama kita udah bisa adaptasi sama mereka. Baik Sobat Gesta, mungkin segitu dulu untuk segmen kita pada saat ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Air, sumber kehidupan yang tak tergantikan. Tanpa kita sadari, setiap tetesnya begitu berarti. Namun, kita seringkali lupa bahwa air bukanlah sumber yang tak terbatas. Saat kita membiarkan air terbuang percuma, kita kehilangan lebih dari sekadar tetesan. Kita kehilangan masa depan. Dengan hemat air hari ini, kita menjaga bumi tetap hijau dan lestari untuk generasi mendatang. Ayo, kita sama-sama menghemat air demi masa depan. Bilang kita waktunya nambah lagi nih segini. Air, sumber kehidupan yang tak tergantikan. Tanpa kita sadari, Duh, pulpen saya habis lagi. Raka, kamu ada pulpen lagi nggak? Ya, saya punya pulpen. Faras, kamu ada pulpen nggak? Ya, saya juga nggak punya. Duh, gimana ya? Catatan saya masih banyak, pulpen saya habis lagi.
Ngapain jauh-jauh ke fotokopian? Kan di Sekapat 5 ada UPOTKP yang dimulai banyak alat tulis. Oh iya, saya tidak kepikiran untuk pergi ke sana. Terima kasih ya sarannya. Ajay, lagi beli apa? Saya mau beli buku di sini, kalau kamu? Oh iya, kebetulan pulpen saya habis, jadi saya ke gerai OTKP deh. Kak, aku mau beli pulpen dong satu. Satu aja. Ya. Ini berapa harganya? Yang standar ya? Standar 3.000. Oh iya, ini uangnya ya kak. Terima kasih. Wah, lengkap banget ya alat tulis di sini. Ya, kalau ada apa-apa sama alat tulis kita nggak perlu jauh-jauh ke fotokopi. Nah, lengkapkan alat tulis di unit produksi OTKP ini. Nah, untuk teman-teman semua, jika kalian memerlukan atau membutuhkan alat tulis dan sejenisnya, kalian bisa datang ke unit produksi OTKP. Karena di sana persediaan dan alat-alatnya lumayan lengkap. Dan kalian nggak harus lelah untuk ke fotokopian. Betul. Ayo semuanya, belilah alat tulis di unit produksi OTKP ini. Alat tulis lengkap, tulisan makin cakep. Baik Sobat Gesta, kembali lagi dengan saya Sadepri Hartono sebagai host di sini dan juga bintang tamu kita yaitu Pak Acep Amirta. Jadi kita akan melanjutin topik tadi nih. Nih Pak Acep ini sebelumnya tuh pernah ngajar di sekolah mana sih Pak sebelum di 45? Oh, saya kalau pas di swasta itu saya bisa melanglang buana ya, bisa satu hari itu bisa 2 sekolah, bisa 3 sekolah gitu kan. Jadi paginya itu saya ngajar di sekolah di Alisan di daerah Meruya Jakarta Barat. Terus siangnya itu saya pindah ke sekolah daerah Kedoya. Nah, kadang-kadang malamnya itu saya karena masih ada waktu ya, jadi saya bisa ngajar les atau ngajar privat gitu di Tambah-tambahan lah tambah-tambahan lah. Nah. Terus sekarang masih ngajar les nggak sih Pak kira-kira? Kalau sekarang itu kebetulan saya sih buka kerjasama ya sama teman yang di dekat rumah juga di situ. Kita buka les. Jadi kalau ada waktu saya bisa ngajar di sana juga gitu. Bantu-bantu lah. Terus kok bisa sih Bapak ini yang sebelumnya nih kan Bapak bilang Bapak bisa ngajar di mana-mana kan ya. Itu Bapak gimana tuh bisa kayak gitu bagi tuh? waktunya maksudnya. Bagi waktunya. Kebetulan saya minta kalau misal yang sekolah pagi itu di SMK Alisan Jakarta Barat di daerah Meruya. Jadi saya minta dilapor ke sekolahnya kalau saya itu bisa dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi kita batasin dari pagi cuman sampai siang sekitar jam 2-an. Jadi saya sebelum pas lagi tajian baru saya minta jadwal kalau saya ditempatin di jam pertama sampai jam 9-10 gitu. Nanti kan keluar dari sekolah itu kan sekitar jam 2, jam 3-an. Nanti jam 3-nya saya pindah ke sekolah lain itu baru sampai selesai. Jadi bisa bagi waktunya antara yang sekolah satu ke sekolah yang lainnya. Terus nih Bapak kan
waktu awal-awal masuk sini nih pasti murid-murid kan ada nih siswa nih yang bandel lah bahasanya. Itu gimana sih cara Bapak buat ngatasin anak yang kayak gitu? Kalau kebetulan sih di sini nggak terlalu bandel banget ya kayak di sekolah-sekolah swasta ya. Kebetulan kalau di sini mungkin kalau nanggapin siswa-siswa yang sebenarnya sih nggak bandel, mereka cuman butuh perhatian intinya. Jadi kita harus deketin mereka, siswa tersebut dulu. Kenapa sih gaya belajarnya kok seperti ini gitu. Jadi kita harus tahu dulu, kita paham dulu anaknya pengen belajar seperti apa gitu. Jadi jangan, saya nggak pengen ngejudge tuh anak tuh bandel, males, nakal atau apapun gitu, nggak. Tapi saya pengen tahu karakter dia itu apa, pengen gaya belajar seperti apa gitu. Entar mungkin dia agak males gitu di rumah karena di rumah ada masalah atau kurang tidur semalam. Jadi ya apa namanya, kita harus pendekatan dulu masalah dia di rumah tuh seperti apa, jangan sampai kebawa di sekolah gitu. Iya. Baik Sobat Gesta, mungkin kita jeda dulu dan sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pengertian seni tari. Tari merupakan ungkapan pikiran, kehendak, perasaan, pengalaman menggunakan media gerak yang ekspresif. Menurut Sudaryono, tari adalah ekspresi. Oke, kita jeda dulu karena istirahat. Wah, udah istirahat nih, mau jajan deh. Bindi, Acau mau jajan nggak? Boleh. Tapi kalian tahu BC di mana nggak? Ya, aku nggak tahu deh. Coba itu tanya. Kakak, mau ke BC? Tahu BC nggak di mana? Oh, BC. BC ada di bawah. Kalian mau jajan juga? Iya. Yaudah, yuk ikut kita. SMK 45 Jakarta memiliki bisnis center yang terletak di lantai paling bawah, yaitu dekat gerbang kedua. Ini yang namanya BC. Kalian kalau nanti lapar atau haus, kalian bisa jajan di sini. Oh, makasih Kak. Oke, ayo. Bisnis center menjual makanan dan minuman yang sehat-sehat dan pastinya harganya juga ramah di kantong. Selain itu, bisnis center ini juga menjual bahan-bahan lainnya seperti tisu dan lain-lain. Iya, ini jadi berapa Kak? Totalnya jadi 6.000. Jadi totalnya 12.000. Enak-enak banget ya di BC, murah-murah. Iya, bukan. Besok ketemu lagi yuk. Ayo. Bingung mau jajan? Ke BC aja. Wah, kayaknya banyak nih yang like. Kenapa? Iya nih, kenapa? Ya udah, bersedih. Ini ke kantin. Kamu udah ngeprint ini? Oh iya, lupa.
nyamperin Pak. Kan ada UPPSPT. Oh iya. SMK Negeri 45 Jakarta terdapat UPPSPT yang melayani jasa media. UP yang dikelola oleh jurusan PSPT melayani jasa scanning dan ngeprint kertas berbagai ukuran. Selain itu, UPPSPT juga melayani pencetakan seperti banner, kalender, pin, brosur, dan juga kaos. Tidak hanya itu, UPPSPT juga melayani jasa pemotretan dan pembuatan video yang sudah termasuk pengeditannya. UPPSPT Printing, Scanning, Production, and Technology. Woi, bayar lu. Kira-kira ada yang inget ulang tahun aku gak ya? Jangan sedih lagi ya, karena hadiah-hadiah bagus membuat hidup semakin berwarna. Produk-produk keren hanya ada di UPD Cafe. Maka dari itu, segeralah membeli produk dari UPD Cafe. Orang bahagia tentu karena hadiah. Lama nih nggak foto. Apa tak? Wah, kayaknya banyak nih yang like. Kenapa? Iya nih, kenapa? Ya udah, nggak sedih. Ini ke kantin yuk. Ya, yuk biar kita traktir. Yuk. Nah, teman-teman, sosial media memang tempat yang menyenangkan untuk berbagi, tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Benar banget, kadang kita lupa bahwa apa yang kita tulis atau enggak bisa berdampak besar pada perasaan orang lain. Kata-kata yang kita anggap sepele bisa menyakiti hati seseorang. Seperti yang kita tadi lihat, komentar negatif bisa membuat seseorang merasa terpuruk. Tidak ada yang ingin dibully, apalagi di depan umum di sosial media. Maka
Makanya, selalu berpikir dulu sebelum memposting atau berkomentar. Tanyakan pada diri sendiri apakah kata-kata kita bermanfaat atau justru menyakitkan hati orang lain. Mari kita ciptakan lingkungan sosial media yang positif, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Sosial media sehat, mental kuat. Baik, kembali lagi di podcast Gesta Generasi Z Bercerita dengan saya Sari Prihato sebagai host dan dengan bintang tamu kita Pak Acep Amirta. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Di sekolah itu atau di kelas pasti adalah salah satu atau dua orang murid yang berkebutuhan khusus. Kira-kira gimana sih cara Bapak saat pembelajaran itu, cara menghadapi anak berkebutuhan khusus itu? Di pembelajaran. Biasanya kalau misalnya kebetulan kalau di SMK 45 kita bisa menerima jalur buat anak yang berkebutuhan istimewa ya. Jadi mereka itu dibatasin paling satu kelas cuma 2 orang gitu yang memiliki jalur istimewa. Bagaimana cara ngadepinnya itu kebetulan kalau di sini anaknya sih nggak terlalu parah-parah banget ya. Jadi mereka itu sebenarnya masih bisa ngikutin sama kayak anak-anak lain, cuma mereka harus ada kita harus dampinginnya harus benar-benar jangan sampai dia itu jadi agak sedikit sensitif gitu. Tapi biasa sih untung anak-anak di sini itu mereka saling membantu, jadi istilahnya mereka itu ngebimbing teman-temannya juga. Jadi kalau insya Allah kalau dibimbing mereka anak yang berkebutuhan itu dia pasti bisa ngikutin sama yang lainnya. Tapi dari segi lain kita harus harus memahami cara gaya belajar dia. Misalkan kalau biasanya kalau anak yang berkebutuhan itu kan agak sedikit jenuh. Nah jadi bagaimana supaya dia itu bisa belajar lebih menarik lagi gitu. Buat biar dia tuh nggak bosan lah. Nggak bosan. Juga. Iya, di satu sisi kan temannya ikut support juga ke cara belajarnya dia. Iya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bapak. Bapak kan mengajar 2 pelajaran ya Pak? Waduh, iya. Ada IPAS dan matematika. Nah itu apa sih yang ngedorong Bapak untuk bisa sampai mau ngajarin 2 mata pelajaran itu sekaligus di waktu yang sama gitu. Oke. Kebetulan saya kan sebenarnya ditugaskan ini awalnya dengan basic saya pelajaran kimia ya. Cuman kebetulan di kimia itu di SMK 45 kebetulan nggak ada kan karena kurikulum merdeka. Jadi kita larinya ke IPAS. Nah, kebetulan karena saya di sini juga sebelumnya pernah ngajar matematika. Jadi mau nggak mau ya apa-apalah saya ambil juga di matematika supaya ilmunya nggak hilang gitu, nggak luntur kan. Kadang ilmu kan kalau misalnya kita kalau misalnya udah lama nggak diasah pasti luntur kan. Nah jadi 1 kelas 2 kelas saya bisa ngajar matematika juga, bisa ngajar IPAS juga gitu. Terus gimana cara Bapak untuk nge-manage dalam ngajar pembelajaran matematika sama IPAS ini gimana? Kalau memanage mungkin kalau di matematika kan ada istilahnya ya, ada CP-CP-nya ya. Jadi udah misalkan di kelas 10 materinya CP-nya apa aja gitu kan, 11 CP-nya apa aja gitu. Jadi kita udah tahu cara materi-materi yang diajarinnya seperti apa gitu. Mungkin kalau di IPAS kan adanya cuma di kelas 10 aja kan. Iya, jadi udah 1 tahun udah IPAS semua gitu. Kalau di kelas 11 kan sama kelas 10 kan matematika beda-beda. Misalkan di kelas 10 materinya ada kayak bentuk akar ya kan, program linier, macam-macam. Kalau misalnya kelas 11 kan nanti ada matriks, ada transformasi geometri, fungsi gitu kan. Jadi mungkin dibagi-bagi aja gitu. Jadi antara semester 1 sama 2 tuh kan beda-beda materinya. Beda-beda CP-CP-nya. Terus kemudian ada nggak sih Bapak selama ngajar ini tuh ada nggak sih momen-momen yang berkesannya gitu? Kalau momen berkesan mungkin
kayak mereka itu kayak membuat diskusi kelompok gitu kan, mereka kadang-kadang kayak merasa bangga itu kayak mereka membuat media pembelajaran menarik gitu kan. Biasanya kalau misalnya diskusi kelompok kan mereka kan selain presentasi mereka juga membuat media ajar kan. Wah, ternyata mereka tanya jawab juga ke diskusi kelompok juga. Jadi mungkin mereka itu membuat media pembelajaran itu kayaknya lebih menarik gitu dibanding saya yang buat gitu. Jadi merasa ternyata anak-anak bisa membuat media pembelajaran lebih bagus, lebih interaktif, lebih menarik gitu kan. Terus sama cara jawab mereka mungkin bisa diperkaya dengan wawasan mereka yang lebih luas gitu. Jadi antara teman yang satu dan teman yang lain itu saling berkontribusi atau kolaborasi, saling bantu jawab gitu, saling tanya jawab. Mungkin itu momen-momen yang berkesan buat saya kalau mereka bisa diskusi kelompok. Baik Bapak. Terus kemudian menurut Bapak, apa langkah yang perlu diambil oleh dunia pendidikan untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan serta harapan Gen Z dalam proses pembelajaran? Kalau langkah-langkah yang diambil apa ya? Mungkin ini kali ya. Mereka lebih senang pembelajaran interaktif atau kolaborasi ya kan. Jadi istilahnya mereka tuh belajarnya tuh nggak hanya monoton. Kan kadang-kadang kan ada kalau zaman saya dulu kan waktu di sekolah, waktu zaman saya itu belajar setiap hari ceramah terus ya kan. Itu aja. Jadi kayak membosankan kan. Kan kalau anak-anak Gen Z itu kan mereka lebih senang dengan menggunakan gadget. Jadi mereka mencari sumber informasi tersendiri ya kan. Entah dari TikTok, entah dari sosial media, Instagram, dari Twitter ya kan. Jadi mereka tuh lebih senang dikasih tugas sama guru tapi mereka cari sendiri gitu. Jadi nggak hanya guru yang kayak transfer materi ke siswa gitu, tapi mereka diusahakan untuk mencari materi tersendiri. Bisa yang tadi itu saya bilang dari sosial media tersebut. Wah, mereka biar bisa eksplor sendiri lah bisa eksplor sendiri, benar. Kemudian gimana sih Bapak untuk melihat perbedaan keterampilan komunikasi verbal dan tertulis di kalangan pelajaran Gen Z? Kayak mengingat kan mereka ini tumbuhnya dalam era digital ya, sama media sosial gitu. Gimana? Kalau misalnya komunikasi verbal kan mereka macam kayak ini ya, pembelajaran yang nggak terlalu monoton lah istilahnya ya kan. Jadi mereka tadi benar, jadi kayak sebelum mereka belajar diselingi dengan kayak games ya kan. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu lebih menarik gitu belajarnya. Jadi kadang anak jenuh sedikit kita kasih game atau kasih motivasi motivasi yang bersifat mereka membangun untuk semangat belajarnya lagi gitu. Terus kalau semacam kayak membuat kayak kan ada kuisis tuh. Kuisis mereka kan misalkan kita kasih soal yang sebelumnya kan pernah ajarin tuh. Kita kasih materi kuisis di awal pembelajaran. Jadi di kuisis itu kan ada yang nilai tertinggi tandanya kan. Jadi kita kasih kayak penghargaan lah sedikit, misalkan kita kasih coki-coki atau pulpen gitu. Jadi lebih semangat gitu buat belajarnya. Lebih semangat untuk belajarnya. Iya. Terus Bapak kira-kira pernah nggak sih gunain kuisis tersebut? Kan tadi Bapak mention tentang kuisis. Pernah? Kalau kuisis saya sebenarnya dibilang sering sih jarang gitu ya. Jadi kadang-kadang ada materi-materi tertentu yang bisa dipakai buat kuisis ya. Jadi supaya menarik pemahaman siswa sebelum materi minggu sebelumnya diajarin gitu. Jadi kira-kira mereka masih ingat nggak nih materi yang minggu lalu yang sudah diajarin. Mungkin itu. Baik. Baik pemirsa, mungkin segitu dulu untuk kali ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Udah, lama nih nggak foto. Satu pertanyaan, habis ini satu pertanyaan. Ngerti. Apa dah?
Wah, kayaknya banyak nih yang like. Kenapa? Iya nih, kenapa? Ya udah, nggak sedih. Ini ke kantin yuk. Ya, yuk dari traktir. Yuk. Nah, teman-teman, sosial media memang tempat yang menyenangkan untuk berbagi, tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Bener banget, kadang kita lupa bahwa apa yang kita tulis atau enggak bisa berdampak besar pada perasaan orang lain. Kata-kata yang kita anggap sepele bisa menyakiti hati seseorang. Seperti yang kita tadi lihat, komentar negatif bisa membuat seseorang merasa terpuruk. Tidak ada yang ingin dibully, apalagi di depan umum di sosial media. Makanya, selalu berpikir dulu sebelum memposting atau berkomentar. Tanyakan pada diri sendiri apakah kata-kata kita bermanfaat atau justru menyakitkan hati orang lain. Mari kita ciptakan lingkungan sosial media yang positif, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Sosial media sehat, mental kuat. Nah, kita sudah di akhir acara nih hari ini. Terima kasih untuk Pak Acep Amirta sudah menjadi bintang tamu kita. Mungkin cukup sekian untuk pembicaraan hari ini. Dan selamat tinggal, bye-bye.